Hey, what's up teman-teman? Sesuai request, kali ini kita bakal bahas roadmap cybersecurity. Jadi buat kalian yang mau mulai dari nol sampai jadi expert, video ini wajib banget kalian tonton sampai habis. Let's go. Roadmap cybersecurity ini sebenarnya luas banget teman-teman. Nah, di sini saya akan bagikan dari perspektif saya dengan background saya sebagai front-end developer, gimana caranya masuk ke dunia cybersecurity. Jadi kalian nggak perlu bingung mau mulai dari mana nih. Oke, pertama-tama, seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya, kita harus punya dasar yang kuat di pengetahuan komputer dan jaringan. Mulai dari ngerti gimana cara kerja TCP or IP, Internet Protocol Switch ya. Apa itu DNS, gimana fungsinya firewall, sampai konsep dasar kayak subnetting teman-teman. Ini tuh pondasi yang super penting, asli. Tanpa ini, susah banget jalan ke langkah-langkah berikutnya dalam cybersecurity. Karena cybersecurity itu ada hubungannya sama jaringan teman-teman. Selain itu, jangan lupa buat pelajari juga sistem operasi, terutama Linux ya. Kayak yang udah kita bahas di video sebelumnya. Banyak tools cybersecurity yang running di Linux teman-teman. Jadi wajib banget buat kita familiar sama command line di sini. Step kedua, kita akan belajar tentang vulnerabilities dan exploit. Ini penting banget teman-teman, karena kita harus ngerti di mana potensi serangan itu bisa terjadi. Salah satu sumber belajar yang populer adalah OWASP Top 10 yang membahas 10 serangan web paling umum dan berbahaya. Beberapa dari itu kita juga udah pelajari bareng-bareng kayak cross-site scripting, yang mana itu ada 3 jenis ya, reflected cross-site scripting, DOM-based cross-site scripting, sama store cross-site scripting. Kemudian ada SQL, serangan yang memanfaatkan celah query gitu ya di database. Kemudian ada cross-site request forgery, itu CSRF, yang serangan maksa user untuk melakukan tindakan yang tanpa dia sadar. Kemudian ada clickjacking juga, itu yang biasa pakai iframe. Kemudian kita juga udah bahas DDoS, serangan yang membajiri server dengan traffic. Kemudian kita juga udah bahas phishing, itu malah saya buat 2 video ya, itu tentang penjelasan dan aksinya. Oke, ada juga beberapa yang lain, kalian bisa cek aja di channel ini teman-teman. Next, kita masuk ke penetration testing atau biasa disebut pentest. Beberapa udah kita bahas juga. Ini adalah metode untuk menguji sistem teman-teman, jaringan atau aplikasi, apakah mereka rentan sama serangan. 3 alat yang sering kita gunakan di sini adalah Nmap buat scanning jaringan ya. Kemudian ada Metasploit buat eksploitasi kerentanan, dan tentu aja Pursuit buat testing aplikasi web. Ini cocok banget buat kita yang mau jadi ethical hacker, karena di sini kita benar-benar akan melihat gimana sistem itu ditembus teman-teman. Tapi ingat ya, semua ini harus dilakukan dengan legal dan ethical, karena setinggi-tingginya tupai melompat kalau sampai dia duduk. Oke, lupakan teman. Oke, step keempat, kita masuk ke web application security. Ini penting banget, terutama buat kita yang backgroundnya front-end developer kayak saya. Skill JavaScript kita tuh berguna banget teman-teman. Bisa dimanfaatin buat memahami bahkan mencegah serangan kayak cross-site scripting. Terus kayak DOM-based attack juga ya. DOM-based attack itu serangan yang memanfaatkan kelemahan di DOM teman-teman ya. Oh ya, BTW DOM itu dokumen object model ya, misal ada yang belum tahu. Nah, selain itu, pengetahuan HTML dan CSS juga bantu banget untuk paham serangan kayak clickjacking, yang dimana itu nyembunyiin tombol kan, yang kayak kemarin udah kita bahas. Atau CSP, Content Security Police, yang bisa kita pakai untuk kontrol resource ya, apa aja yang bisa di-load di aplikasi web gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke topik yang cukup berat, kriptografi. Di sini kita belajar tentang dasar-dasar enkripsi teman-teman, kemudian hashing dan bagaimana teknologi ini digunakan untuk melindungi data. Selain itu, kita juga belajar tentang secure coding teman-teman. Misalnya, bagaimana cara kita menulis kode yang aman supaya nggak rentan dari serangan kayak SQL injection atau cross-site scripting. Dalam pengembangan web, ini wajib banget buat dipahami teman-teman. Bahkan saat interview perusahaan besar teman-teman, workflow dari keamanan sistem kalian pasti disuruh untuk dijelaskan, pasti teman-teman. Karena kalian bakal jadi single factor, that's true. Ada beberapa perusahaan tuh yang programmernya cuma 1, tapi disuruh bisa semuanya. Jadi Batman bener-bener dah. Nah, kalau kalian udah familiar sama JavaScript, langkah selanjutnya adalah belajar Python. Ini saya dulu pernah bikin tutorialnya ya, dulu banget tapi nih. Ya gitu, masih dasar gitu lah. Python ini bahasa yang super populer di dunia cybersecurity teman-teman, karena gampang banget buat scripting dan automasi. Bahkan banyak tools hacking yang dibangun dengan Python. Jadi ini bisa banget jadi next step kita buat belajar. Dan tentu aja yang terakhir ada sertifikasi. Nah, itu dia teman-teman, roadmap cybersecurity yang kita pelajari bersama-sama dan masih akan kita lanjutkan. Sebenarnya masih ada banyak jalan lain teman-teman ya, karena kita kan harus memenuhi kebutuhan pasar gitu kan. Realistis aja lah. Tapi paling nggak kita mesti paham dulu fundamentalnya teman-teman. Jangan takut untuk benar-benar belajar selama kalian di jalan yang benar. Dan di sini kita akan belajar bareng-bareng gimana caranya untuk jadi cybersecurity. Apalagi cybersecurity itu sekarang lagi high demand teman-teman, masih dibutuhkan banget di pasar. Jadi kalau kalian setuju dengan pembahasan saya, jangan ragu buat like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan konten-konten tentang hacking dan cybersecurity lainnya. Saya Rofi, stay safe because no system is safe.